Kita punya problem, kita buka Al-Quran kok kelihatannya nggak nyambung, itu bukan yang nggak nyambung ayatnya, bukan itu, yang kurang peka diri kita. Diri kita kurang peka membaca perintah Allah yang ada di ayat itu. Allah berbicara ke kita itu melalui tanda. Maka kita harus paham tanda-tanda yang diberikan Allah, baik tanda yang berupa tulisan lewat Al-Quran maupun tanda di alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Bapak dan ibu-ibu, sahabat saudara Allah dimanapun berada, sekarang kita sedang memfokuskan pada satu metode dalam konseling Al-Quran. Dulu sering kita sebut konseling Al-Quran atau konsultasi dengan Al-Quran. Ya, sekarang kita kasih nama Waskita Quran. Ya, Waskita Quran yang ini nanti akan dijelaskan atau diterangkan kembali oleh Bapak Setyo Purwanto. Kita sekarang sedang gimana memantapkan memahami Quran, bahwa Quran itu sebagai petunjuk ya, untuk diri kita pribadi yang kita sebut dengan Waskita Quran ya. Apakah Waskita Quran itu hanya untuk orang yang bisa baca Al-Quran? Tidak. Kalau Bapak Ibu ada yang nggak bisa baca Al-Quran, itu tidak masalah ya. Karena apa? Karena ada disediakan terjemahannya. Kalau nggak bisa baca Arabnya, ya baca terjemahannya. Itu. Kemudian kalau sudah bisa bahasa terjemahannya, apakah mesti kita harus memahami isi Al-Quran? Tidak juga. Kita bisa baca tafsirnya. Ya, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, atau tafsir apalah yang Bapak Ibu percaya, itu bisa dipakai. Ya. Karena apa? Karena kalau kita terutama yang usia tua, untuk Waskita Quran harus belajar mengaji dulu, artinya belajar membaca Al-Quran dulu ya. Umur kita nggak nutut Pak, kecuali yang muda-muda, yang remaja atau anak-anak misalnya, itu belajar membaca Al-Quran ya memang baik ya, seharusnya ya, karena memang masih remaja, masih kecil. Tapi untuk yang sudah tua-tua, sudah uzur ya, itu kita utamakan bagaimana petunjuk-petunjuk dari Quran itu bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, itu nggak masalah. Jadi untuk apa ya? Al-Quran itu kan petunjuk. Dzalikal kitabul raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Jadi petunjuk bagi orang yang takwa, bagi kita yang yakin akan Quran itu. Kalau nggak yakin Quran, ya apa gunanya? Ya, kalau kita nggak bertakwa ya nggak ada petunjuk di situ. Kita nggak bertakwa, kita sendiri nggak mau takwa, nggak mau jalankan perintah Allah, gimana ada petunjuk? Ya, nggak ada. Jadi metode ini yang sekarang kita tekankan untuk Bapak Ibu bisa menguasai. Kapan kita menggunakan? Ya seyogianya setiap hari, setiap pagi kita pakai metode Waskita Quran ini ya. Apa yang harus saya lakukan untuk hari ini? Itu dibuka. Kemudian apa ayat yang terbuka di situ secara random kita baca. Kalau nggak bisa baca Al-Qur'annya, artinya dibaca itu ya, dibaca, kemudian bingung ya
tafsirnya. Kemudian di situ mesti ada perintah, ya. Mesti ada perintah. Walaupun kelihatannya nggak ada hubungannya, mesti ada perintah. Nah, perintahnya nanti apa yang harus saya lakukan hari ini, itu ada. Itu. Kemudian itu kalau setiap hari seyogianya ya, setiap hari kita berkonsultasi dengan Allah, ya, kita minta petunjuk Allah, kita komunikasi dengan Allah melalui Al-Quran. Apa perintah Allah untuk hari ini? Kemudian apabila kita bingung pada suatu saat kita bingung apa sih yang harus saya lakukan, ya buka aja Al-Quran, ya, buka Al-Quran, kemudian pakai metode waskita itu, nanti ketemu perintahnya. Saya harus, kalau Bapak Ibu punya problem apapun, ya, pakai metode waskita Quran, insya Allah Allah akan berikan petunjuk apa yang harus dilakukan untuk mengatasi, untuk solusi pada problem-problem itu. Jadi apapun permasalahan hidup kita itu ada di Al-Quran. Nah, ini jaminan Allah, jaminan Allah. Jadi waskita Quran itu untuk siapa saja yang bisa membaca, bisa membaca huruf yang kita pahami. Nggak bisa membaca Al-Quran nggak masalah, nggak bisa mengartikan Al-Quran juga nggak masalah. Karena apa? Karena di HP ini sudah tersedia. Kita ingin pahami Quran, kita tinggal baca. Nggak bisa baca Arabnya, bahasa terjemahannya. Bacaan Arab itu juga sudah banyak yang dilatinkan. Kalau salah, ya salah nggak apa-apa. Yang penting niat kita benar. Nanti artinya salah. Artinya nggak mungkin salah kalau kita baca terjemahannya. Nah, itu jadi nanti tidak ada alasan lagi kita nggak mau melatih waskita Quran. Nah, memang ini hubungannya dengan kepekaan. Ya. Untuk kepekaan, maka kita harus belajar zikir nafas sadar Allah. Ya, kita harus belajar sadar Allah terus, jangan sampai putus. Belajar 3T, belajar ATP, itu memacu kepekaan kita. Selain kita istiqomah dalam waskita Quran. Jadi itu. Karena waskita Quran itu dalam rangka kita lebih akurat dalam menjalankan perintah Allah. Akuratnya dalam kita menjalankan perintah Allah kalau kita peka terhadap tanda. Nah, tanda itu di mana? Tanda itu di ayat-ayat Allah, terutama ayat Al-Quran itu ayat qauliyahnya itu kita akan peka. Jadi kalau misalnya kita punya problem, kita buka Al-Quran kok kelihatannya nggak nyambung, itu bukan yang nggak nyambung ayatnya, bukan itu, yang kurang peka diri kita. Diri kita kurang peka membaca perintah Allah yang ada di ayat itu. Dan ini yang perlu dilatih, kepekaan. Kalau kita terbiasa waskita Quran, insya Allah peka. Ya. Jadi mari kita semua berlatih dalam sadar Allah, merubah sikap dan menjalankan perintah Allah, juga berlatih dalam waskita Quran. Ya. Karena siapa tahu nanti Bapak Ibu bisa jadi konsultan waskita Quran. Jadi ada tetangga bermasalah, kita buka Al-Quran, ya. Suruh buka aja, suruh baca, nggak ngerti tandanya apa, yang kita yang menjelaskan. Nah, ini pentingnya waskita Quran. Kalau kita sudah terbiasa, kita sudah peka terhadap tanda, insya Allah tidak hanya berguna bagi diri kita, tapi juga bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lain. Nah, ini Bapak Ibu sekedar opening yang memberikan pengantar dan mengingatkan kita semua untuk berbenah diri agar kita bisa menjalankan semua perintah Allah, berjalan di jalan yang lurus Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Di dalam maksud kelas kita Quran, kita membaca di sebalik tulisan, Bapak Ibu. Di sebalik yang tersurat. Misalnya kita buka nih, misalnya lek ini ya, bukanya acak. Misalnya saya baca kecil-kecil ya Bapak Ibu. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Nah, seolah-olah ini kan seperti cerita ya Bapak Ibu ya. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab langit kepada penduduk kota ini. Nah, seolah-olah ini cerita, ada satu cerita. Nah, sebenarnya ini adalah perintah untuk kita. Jangan kamu berbuat fasik, nanti azab akan kena ke kamu. Kan gitu. Artinya begini, Al-Quran ini, Allah ini memerintahkan ke saya. Hei Purwanto, kamu jangan berbuat fasik, nanti kamu kena azab. Maksudnya gitu. Jadi, kita ini membaca Al-Quran sebenarnya untuk kita, bukan untuk kita, untuk saya. Makanya tadi misalnya ini, sesungguhnya kami akan menurunkan azab dan langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Berarti Allah itu memerintahkan saya, Pur, kowe aja fasik. Nah, kamu jangan berbuat fasik. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kalau nggak paham, baca tafsirnya. Nah, di sini ada tafsirnya, nggak usah ragu-ragu. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat keji dan bermaksiat kepada Allah. Nah, berbuat keji, kan jelas. Berarti Allah ini memerintahkan saya, Purwanto, Pur, kamu jangan berbuat keji, berbuat jahat. Kamu jangan buat maksiat. Nah, kan jelas. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nanti kalau kamu berbuat maksiat, kamu berbuat keji, akan saya turunkan azab kepadamu. Nah, jadi ini makjeleb gitu loh Bapak Ibu. Artinya Quran ini untuk saya. Nah, ini kan tentunya berbeda kalau untuk pengajian-pengajian. Di kota-kota itu apa? Kota itu ini cerita ini lah, nanti jadi dongeng. Ya, itu ya enggak apa-apa karena mempelajari Quran dari sisi sejarah, dari sisi konten, isi. Tapi sebenarnya Quran ini adalah petunjuk. Petunjuk bagi kita yang memang ingin menjalankan perintah Allah. Kalau dasarnya sudah tidak mutakin, dasarnya tidak takwa, ya Quran ini tidak akan menjadi petunjuk apapun. Karena ini adalah huda lil mutakin, petunjuk bagi yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu, jadi ini yang jarang sekali dilakukan. Ya, jarang sekali sebuah lembaga yang mengajarkan bagaimana mendapatkan petunjuk melalui Al-Quran. Kalau lembaga yang mengajarkan belajar alif ba ta, mungkin setiap masjid ada TPA. Kalau belajar tafsir, di Solo ini ada lembaga yang sangat besar, namanya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Ini sudah membahana, sudah kemana-mana sudah ada cabangnya. Bapak Ibu kalau di Solo itu ada pengajian MTA, Jadi yang membahas masalah tafsir itu juga sudah ada di pondok-pondok pesantren, organisasi-organisasi Islam itu yang bahas tafsir sudah ada. Ya, dari mulai
alif ba ta sampai tafsir itu ada semua. Nah, yang mengajarkan bagaimana mendapatkan petunjuk Allah melalui Al-Quran ini yang belum ada. Kalau tafsir itu belum petunjuk Bapak Ibu, itu masih dipelajari. Ya, masih dipelajari. Ini ayatnya ini tafsirnya apa? Itu masih dipelajari. Nah, kita di Padepokan Patrap, di bawah Yayasan Solo Spirit Islam, kita mengadakan namanya training online maupun offline. Alhamdulillah minggu yang lalu kita sudah mengadakan training secara online tentang Waskita Quran. Dan sekarang sudah terbentuk grupnya. Setiap pagi, siang, sore, ya, pagi, siang, sore, teman-teman pada buka Al-Quran sekarang. Wah, petunjuknya apa? Petunjuknya apa? Petunjuknya apa? Dan luar biasa. Ya, wah, ada yang sampai nangis. Buka Al-Quran itu sampai nangis, Bapak Ibu. Baru baca ayat kedua sudah nangis, nggak kuat. Karena tadi memang sebenarnya petunjuk Allah itu kena majleb, betul itu ya. Itu nggak kuat, nangis Pak. Makanya para sahabat tuh nek ngrungokke dan majleb tenan itu Rasulullah membaca apa gitu ya nangis-nangis tenan gitu loh. Nah, itu tidak dialami para sahabat. Teman-teman yang memang mendalami Al-Quran secara waskita itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Oh, apa enggak hebat? Loh, bukan metodenya yang hebat. Ini loh Bapak Ibu yang hebat. Ini adalah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar. Dan ini diwariskan kepada kita, bukan hanya kepada para ulama. Pewaris para nabi itu adalah kita semua. Diwarisi apa namanya? Nih, Al-Quran. Maka saya sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa kalau belajar Al-Quran harus dengan orang yang pintar bahasa Arab. Saya nggak setuju. Loh, kenapa nggak setuju? Sekarang Bapak Ibu, kita buka Al-Quran, coba lihat Bapak Ibu nih. Nih ya. Di sini sudah ada terjemah per kata, terjemah per ayat, tafsir, asbabun nuzul, hikmah-hikmah, dan penjelasan yang lain. Jadi sudah lengkap dan tidak mungkin tersesat. Kecuali saya keluar dari tafsir para ulama ini. Jadi tafsir itu sudah ada Bapak Ibu, tidak perlu ditafsir-tafsirkan lagi. Kelamaan belajar kita. Pelajari petunjuk Allah melalui Al-Quran ini apa untuk saya? Bukan untuk kita, bukan untuk kamu, bukan untuk kalian. Untuk saya apa? Kapan? Ya saat inilah. Saat ini petunjuk Allah apa? Oh iya. Saya harus begini. Gitu loh Bapak Ibu. Karena ini itu bukan hanya ya Bapak Ibu, bukan hanya untuk dibaca. Bukan hanya untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yutuna hum yunfiqun. Tidak hanya untuk dibaca-baca itu, perintahnya apa? Gitu. Tidak hanya untuk dihafal. Ya Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Sampai hafal. Tidak hanya untuk dihafal. Tidak hanya loh ya, berarti menghafal itu sunnah, itu boleh. Dibaca pun itu juga berpahala. Tapi tidak hanya itu Bapak Ibu. Ini adalah hudalil muttaqin. Hudalin nas. Hudalil muttaqin itu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu, mari kita kembalikan Quran itu pada tujuan Quran itu diturunkan kepada kita, kepada Rasulullah dan untuk kita. Tujuannya untuk apa? Tujuan utama itu adalah agar Quran ini memberi petunjuk hidup. Tidak hanya sekedar dibaca dan dihafal.
Bagi anak-anak yang masih TK, SD, SMP, SMA, menghafal bolehlah. Menghafal boleh. Tapi kalau sudah umur 40-50 Pak, menghafal itu sekedarnya saja. Ya, karena manusia itu punya keterbatasan. Kalau sudah sepuh ya, umur 50 itu menghafal bisa. Ya lupane ya bisa. Tapi kalau anak kecil SMP ke bawah itu kemampuan otak untuk menghafal itu nemplek itu rada kelete rada kenceng. Kalau sudah sepuh itu ucul itu lepas. Nah, ini Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kalau sudah usia-usia 40, 50, mari kita belajar bagaimana memahami Quran. Kita membacanya di sebalik tanda, di sebalik yang tersurat. Apa yang tersirat? Perintah apa yang tersirat untuk saya, bukan untuk kita, untuk saya. Maka di grup Waskita Quran, saya minta teman-teman, masalahmu apa? Problemnya apa? Masalah hutangkah? Masalah keluarga? Masalah anak? Masalah ini? Masalah lain? Coba, itu setiap hari dibuka. Ya Allah, hamba mohon petunjukmu melalui Al-Quran terkait dengan amanah anak saya ini. Itu setiap hari dibuka sampai masalah anak itu selesai. Mungkin bisa setiap hari buka amanahnya sama. Nanti perintahnya akan beda-beda Bapak Ibu. Step by step. Allah akan mengajari kita melalui Al-Quran. Bagaimana menyelesaikan masalah anak. Nah, ini penting Bapak Ibu. Hidup kita itu Allah sudah memberikan karunia terbesar itu namanya Al-Quran. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mendawamkan one day one juz, satu hari satu juz, bagus. Tapi jangan lupa pada hari itu ayat apa yang Allah berikan kepada kita, dan di sebalik ayat itu ada perintah apa Allah kepada kita. Ya, tetap one day one juz. Karena itu juga satu huruf itu memberikan sebuah kebaikan. Tapi sekarang ini, ya, saat ini apa yang ini Bapak Ibu yang kita perlukan? Nah, yang kita perlukan sesuai dengan apa yang Allah beri petunjuk kepada kita. Ya, one day one juz. Maka Pak Kiai Dur Rahman Abdurrahman Wahid di dalam salah satu syair watonnya itu menyebutkan bahwa Al-Quran Qadim wahyu minulya tanpa tinulis iso diwaca. Jadi wahyu yang sebenarnya itu adalah yang tidak tertulis tapi bisa dibaca. Berarti apa? Yang tersirat. Nah, dan tancepake ing jero dodo. Kalau kita mampu membaca apa yang tersirat di dalam tulisan Al-Quran, maka itu akan nancep. Bahasa sekarang itu mak jeleb gitu. Nah, iku wejangan guru waskita. Kalau gurunya tidak waskita, nggak akan ngajari itu Pak. Paling ngajari carane maca gitu. Lihat gurunya ora waskita, paling ngajari maca, iki ngajari terjemahane apa, iki ngajari tafsir ini. Tapi kalau guru waskita, kita bisa menjadi waskita juga. Bagaimana kita sama-sama belajar
membaca apa yang tersirat di dalam tulisan. Itu namanya waskito. Maka saya menyebut metode ini adalah waskita Quran. Di Jawa ini ya waskita Quran. Bahasa Indonesia ya waskita. Waskita itu dia mampu mengetahui di balik yang tersurat. Ya. Baik. Tadi sudah dijelaskan Mbah Bejo. Satu, hidup kita itu ada di sini semua. Hidup kita itu ada di sini semua. 30 juz ini hidup kita itu ada di sini semua. Nah, gimana sih cara menguasai ini biar kita lebih mudah paham? Bapak Ibu, sakjane sebenarnya untuk menguasai itu mudah. Ya, mudah. Perlu bahasa Arab ora? Ora perlu. Lah iki wis ana bahasa Arab ya, wis ana terjemahane ya. Kan enggak perlu bisa bahasa Arab toh, Pak. Kelamaan kalau kita harus belajar bahasa Arab. Karena umur saya juga sudah 40 lebih, Pak. Nanti kalau saya mau mengetahui petunjuk Allah harus bisa bahasa Arab dulu ya. Umurnya nyanda. Nah, yang pertama kita harus paham, Bapak Ibu, bahwa Al-Quran ini saripatinya itu ada di surat babone Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita paham Al-Fatihah, insya Allah sak meniki paham. Mbok dihubung-hubungkan endi wis yo iki nggon. Oh, ini ada di ayat ke-5, ayat ke-6 itu paham. Oke. Nah, saripati daripada Al-Fatihah itu ada di ihdinas siratal mustaqim. Lurus ke Allah. Jadi kalau untuk menguasai ini, asal jiwa kita ini lurus ke Allah, niatnya adalah ke Allah, ikhlas karena Allah, itu akan lebih mudah memahami ayat-ayat yang terpampang, ayat-ayat yang terbuka di sini. Kenapa kita nggak paham? Mana petunjuknya? Ini nggak ada petunjuknya. Karena nggak lurus ke Allah. Lurus ke Allah itu sadar Allah. Nah, maka tadi hudalil mutakin. Orang takwa itu pasti lurus ke Allah. Jadi dia membuka apapun itu karena basic dia, dasar dia adalah karena sadar Allah. Oh, nanti paham. Oh, maksudnya Allah tuh gini kepada saya. Maksudnya Allah tuh gini pada saya. Maksudnya Allah tuh gini pada saya. Itu paham. Gitu loh. Ya, baik. Ini Bapak Ibu, jadi waskita Quran ini kita menggunakan Quran sebagai pedoman hidup. Bapak buka mana saja Quran ini, pasti di situ ada petunjuknya untuk saya. Pasti ada petunjuknya. Nah, tapi Bapak Ibu, Quran ini beda dengan kartu tarot. Pernah lihat kartu tarot? Kalau kartu tarot itu untuk meramal. Ya, meramal. Dan Islam tidak memperbolehkan ramal-meramal menggunakan alat apapun. Tapi Islam mengajarkan kita untuk membaca tanda. Tanda itu menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bukan meramal. Ini tak buka. Ayat piro ya, engko sing metu nomere kuwi ya ora enggak bisa.
Raisa. Tidak untuk itu. Nanti corona ini akan berhenti tahun berapa ya dibuka? Ya nggak bisa seperti itu. Tapi kalau petunjuk itu ada Bapak Ibu. Ya Allah, saat ini pandemi corona. Ya Allah, hamba mohon petunjuk-Mu. Apa yang harus hamba lakukan? Buka Al-Quran, pasti isinya petunjuknya Allah. Buka Al-Quran secara acak, pasti petunjuknya ada. Baik Bapak Ibu. Saya tidak akan mendemokan secara umum seperti ini, sebab nanti akan menimbulkan kesombongan. Wah, pamer gitu ya Pak. Tapi kalau Bapak Ibu mau bukti, silahkan datang ke Padepokan. Ya, kita buktikan tentang Al-Quran ini. Ya, kita sudah buat grup di WA, grup Wasita Quran, dan alhamdulillah semua mendapatkan petunjuk kalau mau buka Al-Quran gitu loh. Karena ada anggota grup yang nggak mau buka Al-Quran, cuma dengerin aja. nyimak Pak Pur, nyimak terus loh. Ini tuh enggak nyimak-nyimakan, ini tuh harus praktek. Ilmu kita itu ilmu menjalankan, nyimak-nyimek aja. Nyimak-nyimek. Harus praktek, buka Al-Quran setiap pagi. Al-Qurannya itu untuk apa kalau di dalam rumah itu? Ya. Di buku kitab Al-Quran terjemahan banyak. Bapak Ibu bisa pakai Al-Quran yang seperti punya saya, bisa yang langsung ada terjemahan per kata atau terjemahan per ayat, tidak apa-apa. Buka secara random, tapi sebelumnya mohon kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, saya perkenalkan ini kepada Bapak Ibu agar kita itu hidup itu jadi mudah. Kadang kita itu bingung Bapak Ibu. Saya sendiri aja sok bingung kok hidup itu kok. Setelah buka Al-Quran, ya Allah, terima kasih gitu. Bukan masalah pengertiannya Bapak Ibu, tapi majlebnya ini yang mahal. Pernah ada seorang ustadz datang ke sini, beliau sudah ceramah kemana-mana, tapi ada masalah pribadi. Ya sudah, Ustadz buka Quran aja. Saya ajak di situ buka Quran, isinya tentang bersyukur kepada Allah. Itu saja di rumah beliau buka lagi sampai menangis-nangis tentang syukur itu. Ayatnya sama, karena saya minta ini ayat ini tolong dicermati nanti di rumah lagi. Yang jelas ini sudah ada tandanya nih Ustadz. Ya, kirim balik ke saya WA testimoninya. Padahal saya itu sudah kemana-mana menyampaikan tentang syukur kepada Allah, tapi baru kali ini saya betul-betul diperingatkan Allah, dimarahi Allah karena saya tidak bersyukur. Bukan saya Bapak Ibu. Beliau saya minta buka Ustadz, silahkan buka sendiri nih Qurannya. Ustadz sudah sangat paham. Buka sendiri Ustadz, buka. Buka itu kayak dimarahi Allah Bapak Ibu. Wah, dimarahi. Ini loh, saya seolah dimarahi gitu. Sehingga rasanya itu ya Allah, sedih, nangis gitu. Tobat gitu. Nah, itu yang mahal. Itu namanya dayanya itu loh. Nah, kalau masalah syukur ya namanya Ustadz kemana-mana pasti bicaranya syukur toh Pak. Alhamdulillah gitu. Tapi kenapa masih punya masalah? Nah, saya minta buka Al-Quran, ternyata ada satu hal yang kurang dari beliau dan Allah memberikan petunjuk melalui Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita catat. Marilah kita mulai hidup kita itu kita kembalikan kepada Al-Quran.
Ya, kalau kita punya satu jargon, kembalilah kepada Al-Quran, artinya mari kita kembalikan arah hidup kita itu sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau kita itu susah mendapatkan petunjuk dari Allah lewat yang aneh-aneh, paling mudah itu adalah melalui ini. Ini paling mudah. Di sini isinya petunjuk semua. Isinya petunjuk semua. Ini jangan aneh-aneh. Ada teman saya itu punya sakit mah. Sakit katanya, buka itu buka Al-Quran, buka isinya apa? Kamu jangan mengulang-ulang apa yang sudah aku peringatkan. Kalau masih mengulang ya siksa. Lah ini ayatnya. Berarti kamu kan sudah tahu kalau makanan itu makanan yang apa? Mengandung bisa meningkatkan asam lambung meningkat itu kan berarti itu kamu sudah tahu kenapa kamu ulang-ulang. Ya sudah, itu resiko namanya. Allah sudah peringatkan tapi kamu nekat. Nah, kamu diperingatkan sama Allah lagi karena kamu mengulang-ulang perbuatan yang sama. Kesalahan yang sama kamu ulang-ulang. Paket apa Bapak Ibu? Kok Al-Quran tuh bisa ngerti kayak gini? Ya memang ini petunjuk Allah. Petunjuk Allah begitu. Nah, kalau di testimoni di grup itu banyak sekali Bapak Ibu di Waskita Quran itu. Nah ini Bapak Ibu kalau mau gabung boleh ya di Waskita Quran. Ada yang masalah hutang, ada yang masalah pekerjaan, masalah bisnis. Nah, ini ada mentornya saya, ada Mbah Zain, ada Kang Darman, ada teman-teman yang lain. Itu setiap orang itu kita buka Quran, sudah saya kasih formnya. Jadi enak. Mudah mendapatkan ini tuh mudah. Nah ini ada yang paling rajin itu sampai menuliskan tuh kayak cerita. Ya, Ibu Mila ini menceritakan sampai detil. Jadi yang baca itu kayak baca cerita gitu. Jadi ceritanya itu dia diperintah Allah begini, saya mendapat begini, jadi dibuat sebuah kayak cerpen. Wah ini menarik, asik gitu loh. Bagaimana seolah gini. Jadi Allah itu seolah berdialog dengan kita. Kowe aja ngene. Kowe nek ngene kok tak ngenek iki lho. Wis, wah nganti ngulang ngene kok tenan kowe bakal ngrasake siksa sing paling ora penak sing mbok rasake. Jadi kayak Allah itu apa namanya? Bercakap-cakap dengan saya gitu loh. Ya itulah yang kadang-kadang banyak teman-teman sok menangis, baca Quran kok menangis, itu karena memang seperti dimarahi Allah. Kira-kira dimarahi Allah sama dimarahi Ustadz, lebih makjleb mana Bapak Ibu? Lebih makjleb dimarahi Allah. Dimarahi Habib, dimarahi oleh kiai gitu. Saya nggak begitu makjleb, tapi kalau dimarahi Allah itu melalui Al-Quran itu makjlebnya itu. Sampai kadang-kadang saya mau buka Al-Quran lagi, Pak. Itu rasanya itu ini sing ndek wingi hurung apa? Ini masih anget gitu ya. Jelebnya itu masih aduh ya Allah, kalau buka lagi itu ini saya jalankan dulu deh. Saya jalankan dulu ini aja belum gitu. Kadang-kadang itu gitu. Jadi mau menjalankan satu ayat saja, 2 ayat saja itu sampai 2-3 hari. Baru rasanya itu sudah hilang. Nah ini
apa ya Bapak Ibu? Namanya doyo, daya. Apalah, daya energi lah ya. Energi. Jadi energinya itu sampai mau berbuat tidak baik itu rasanya, aduh gimana gitu. Nah, makanya Bapak Ibu, ini adalah mukjizat. Ya, mukjizat itu ya. Kalau nggak percaya dengan omongan saya, Bapak Ibu ada Al-Quran di rumah, ambil yang ada terjemahnya kalau nggak bisa bahasa Arabnya, buka. Masalah Bapak Ibu apa sekarang? Mohonlah petunjuk Allah, buka Al-Quran minta petunjuk. Ya Allah, hamba mohon petunjukmu melalui Al-Quran terkait dengan masalah saya. Di situ nanti akan terbuka petunjuknya Allah. Kalau nggak percaya, karena saya sudah ngulang-ngulang ini sudah sudah setiap pagi, setiap kali saya bingung buka, ya Bapak Ibu. Siapa yang hidup ini nggak bingung? Kenapa orang stres? Orang stres itu karena nggak tahu saya harus bagaimana, karena nggak ada yang memperingatkan. Siapa yang berani memperingatkan saya? Wong saya ini bapak di rumah, anak-anak nggak berani memperingatkan, sehingga saya bingung sendiri. Ya buka Al-Quran, ya Allah, saya harus begini, oh ya Allah, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Jangan ragu untuk buka random, buka aja. Loh, apakah itu diperbolehkan buka random? Loh, siapa yang menyalahkan? Oh, jangankan random. Bapak Ibu melihat potongan ayat aja ndak dosa kok, ya toh? Masa baca Quran dosa? Apakah baca Quran itu harus urut? Ya enggak. Al-Quran sendiri itu, kitab ini Bapak Ibu, itu juga tidak urut kok. Iya toh? Ayo, kalau mau urut, yang pertama kali dibuka adalah bukan Al-Fatihah, tapi apa? Nah, Iqra. Surat Iqra itu surat Al-Alaq. Nah, itu juga gak urut. Iya toh, katanya mau urut. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Wah, itu yang ngajari siapa? Buka aja. Ayo, ini perintah Kanjeng Nabi untuk membuka Al-Quran. Kalau tidak ada larangan berarti diperbolehkan. Itu loh, jangan susah-susah. Kalau tidak ada tuntunannya berarti salah. Bukan begitu. Kalau tidak dilarang berarti boleh. Gitu. Jadi Islam itu enak. Tidak bingungan. Lah itu ada tuntunannya enggak lah. Saya jawab, lah ada dilarang sama Islam apa enggak? Tak balas ngono sisan. Bikin napas itu boleh ada enggak? Lah dilarang apa enggak? Ngono kayak genti. Iya toh? Enggak dilarang. Ya berarti itu. Berarti boleh. Ya Bapak Ibu. Jadi tapi ya nanti kalau masing-masing kita itu buka Al-Quran seperti ini Bapak Ibu, wah, Islam itu akan begini, umat itu akan begini Bapak Ibu, berkembangnya pesat. Belajar Quran itu tidak perlu menunggu setiap Ahad, pengajian Ahad pagi, tafsir Al-Quran, gitu. Kalau tidak Ahad, tidak belajar Al-Quran, wah, lah umat ini mau bagaimana mau? Masalah hidup itu bukan umat tapi individu-individu ini loh Bapak Ibu. Quran ini tidak untuk kelompok, Quran ini untuk masing-masing orang. Wahyu turun itu untuk Rasulullah. Wahyu turun itu untuk Rasulullah, bagaimana beliau menghadapi umat gitu loh. Berarti kan individual, sangat individual sekali.
Dulu memang waktu kecil itu saya dilarang sama guru saya. Oh, aja maca Quran dhewe engko sesat. Nggih, saiki wis ada terjemahan per kata, ada terjemahan per ayat, ada tafsir, ada asbabun nuzul. Wis lengkap. Kurang puas ya pakai HP, gitu. Wah, saya pengen tafsirnya Jalalain, pengen tafsirnya Ibnu Katsir, pengen tafsirnya siapa lagi ya, terus terang. Tafsirnya Quraisy Shihab, ada lagi. Bebas. Nah, tidak salah, karena kita mengikut para ulama. Tapi mempelajari sendiri kan ya tidak apa-apa toh. Yang penting kita mengikut ulama. Tidak harus ikut pengajian. Tidak harus ikut kelompok-kelompok pengajian. Ya ikut ya bagus. Tapi kalau belajar Quran harus ikut kelompok pengajian kan jadinya belajarnya tiap minggu sekali. Itu pun ustadznya pasti bicaranya tidak untuk individu-individu, pasti untuk umum. Ya itu tidak apa-apa. Tapi kita luangkan waktu kita khusus untuk Al-Quran ini agar Allah menyampaikan apa yang menjadi perintahnya untuk diri kita sendiri. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Bejo bahwa kunci untuk mendapatkan petunjuk itu harus peka. Peka. Nek delok lampu merah, itu lihat konteksnya, ya dah? Konteksnya itu konteks bendera, atau konteksnya itu lampu hias, atau konteksnya itu adalah lampu lalu lintas, gitu. Lampu lalu lintas merah, dia memahaminya inilah merah itu adalah berani. Wah, merah berani maju. Ya, terus bukan gitu. Konteksnya itu apa gitu. Makanya konteks ini kan sangat tergantung sekali dengan kehidupan kita yang sekarang ini, Pak. Kita ini sedang apa? Kita buka ayat, oh perintahnya ini, itu paham. Oh, saya sedang di jalan, traffic light. Oh, berarti ini lampu merah itu bukan berani, tapi lampu merah itu adalah berhenti. Oh, berhenti, tek gitu. Selamat. Nah, kalau warna merah itu dikaitkan dengan seperti perjuangan, yang merah itu adalah berani, ya jangan kita samakan ketika traffic light kan gitu. Oh, merah berarti menang gitu. Ya enggak, bang, ini semangat 45 ya diem gini ya lain gitu ya. Nah, Bapak Ibu, Allah berbicara ke kita itu melalui tanda. Maka kita harus paham tanda-tanda yang diberikan Allah, baik tanda yang berupa tulisan lewat Al-Quran maupun tanda di alam semesta. Ya, kita harus peka tanda sehingga hidup kita beruntung. Ya, Allah beri tanda apa? Nah, nanti Allah akan memberikan keberuntungan, dan kuncinya tetap Bapak Ibu sadar Allah, karena inilah ihsan. Kalau kita tidak ihsan, susah memahami Al-Quran itu, Bapak Ibu, dari sisi petunjuk ya. Tapi kalau mempelajari sebagai ilmu, ihsan tidak ihsan bisa dipelajari. Orang belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar bahasa Arabnya, itu ihsan tidak ihsan bisa. Senok horgronya, masih ingat senok horgronya?
Senegorgoronya itu adalah orang Belanda yang mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran, bahwa dengar-dengar beliau juga hafal Al-Quran. Ya, kalau mau cuma hafid aja, Islam nggak Islam, ihsan nggak ihsan, iman nggak iman, bisa menghafal Al-Quran. Tapi kalau petunjuk Allah, kalau tidak Islam tidak akan bisa. Kalau tidak iman tidak akan bisa, dan kalau tidak ihsan akan kesulitan. Maka kita niatkan dalam diri kita, tetapkan dalam hati kita untuk taat kepada Allah di dalam iman, Islam, ihsan. Insya Allah 30 juz kita akan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan perintah-perintahnya kepada kita. Nah, Bapak Ibu, untuk ihsan kita harus selalu zikrullah. Ya, kita belajar ihsan dengan metode zikrullah, yaitu dengan zikir nafas.